Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi abadah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sejenak memanjatkan puji dan syukur ya kehadirat Allahi Robbi, bahwasanya sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengarungi kehidupan ini dan sekaligus juga beribadah kepadanya. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah ini, kita mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Dalam ini saya akan menggunakan tema yaitu kriteria penghuni surga ya. Jadi kalau neraka terus ya, temanya itu menyeramkan ya, dan kadang mentakut-takuti cenah nyingsieunnan cenah. Padahal itu adalah memperkuat ketebalan iman kita terhadap Allah Subhanahu, ketebalan iman kita bersama. Nah, untuk membahas kriteria penghuni surga ini ya, sebelumnya kita juga harus punya motivasi ya menjadi penghuni surga. Harus ada motivasi ya, ingin masuk surga ya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran 133 yang bunyinya wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatu arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mir rabbikum, dari Tuhanmu. Sebab wa jannatu, yaitu diberikan, akan dijanjikan oleh Allah itu surga arduhas samawati, yang luasnya yaitu seluas langit dan bumi. Itu milik kita ya, milik penghuni surga nanti. Jadi kita harus kabita ya, ayeuna rek boga hayang kebun wae hese. Nah, di dunia nanti oleh Allah diberikan semuanya, yaitu luasnya seluas langit dan bumi ya. Bumi itu yang kita belum pernah terjajah kepada seluas, tapi nanti diberikan semuanya. Wa'idda lil muttaqin, itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Nah, tadi kriteria, adapun kriteria orang penduduk surga ya, itu yang saya ungkapkan itu ada 4 saja dulu. Yaitu pertama, orang yang bertobat, yang suka bertobat ya, jadi sebelum meninggal bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua, menjaga keimanan kita dan mentaati segala perintahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memiliki rasa takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengagungkan asma Allah dan beribadah hanya kepadanya, tidak sedikit pun kepada yang lain. Nah, yang pertama yaitu orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari kemaksiatannya. Kita masa-masa lampau mungkin saja melakukan kesalahan, kemaksiatan. Kita segera bertobat, yaitu dengan mengingat-ingat dosa yang telah dilakukan atau berbuat, lalu beristighfar dan bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu, kemudian di sini memang kita pun sudah melakukan tobat ya. Setiap sholat ya, 5
5 waktu, ya sehari 5 waktu ditambah dengan sunat-sunat, pasti kita di situ bertobat, ya. Kita bertobatnya ini, Allahumma inni dolamtu nafsi dulman kasiro wala yakunu ila anta faqili maghfiratan min indika innaka anta ghafurur rahim. Nah itu mungkin pasti setiap yang sholat membaca itu, ya, ketika sebelum salam, ya. Ini dolamtu nafsi, Allahumma ya Allah, aku telah membuat dolim kepada diriku dengan dosa yang paling banyak, dolim yang banyak, yang terlalu banyak. Kita manusia yang hilap, yang selalu hilap itu, maka dulman kasyira wala yaghfiru illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni kepada dosa kita illa anta, kecuali engkau ya Allah. Maka dari itu ampunilah aku. Faqili maghfiratan min indika anta ghafurur rahim. Nah, itu tobat yang pernah kita lakukan, ya. Dan di dalam surat Az-Zumar ayat 53 juga diungkap istiqul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang telah melampaui batas kepada dirinya sendiri, la taqnutu, janganlah engkau berputus asa min rahmatillah, untuk mendapatkan rahmat Allah, ya, surga Allah, ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, dan sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Apalagi kita nanti saum, itulah momen kita untuk bertobat kepada Allah dan diampuni segala dosa-dosa Allah. Innahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu surat Al-Hijr, ya. Ya orang-orang yang beriman. Bukan surat Al-Hijr, yaitu surat Tahrim, ya. Hei orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya tobat. Asa rabbukum ayyukafir ankum sayyiatikum wa yudkhilul jannah. Dan mudah-mudahan Allah Rabbakum, Tuhan kamu, yukafir, menghapus segala dosa kamu, min sayyiatikum, dari kesalahan-kesalahan kamu, wa yudkhilul jannati, yang kemudian memasukkan ke dalam surga, ya, syukur Allah, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Itu adalah perintah Allah, tubuh nasuha, taubatan nasuha, yang tobat yang sebenarnya tobat. Kemudian dalam surat Al-Hijr 49, Al-Hijr, ya, Nabi ibadi anni anna ghafurur rahim, kabarkanlah, ya, kepada hamba-hambaku ya Muhammad, anni, sungguhnya aku, anna ghafurur rahim, adalah aku ini adalah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tapi ingat, kata Allah, wa anna adabi huwa azabun alim. Tapi ingat, ya, kalau sesungguhnya siksaku, yaitu adalah adab yang sangat pedih, ya. Allah Maha Pengampun, tapi ingat adab, ya. Nah, itu yang ke-1, ya. Sebetulnya bisa banyak kalau dipanjangkan. Kita langsung ke yang kedua, yaitu menjaga keimanan kita dan kewajiban mentaati seluruh perintah Allah. Itu adalah mutlak,
bagi seorang muslim. Nah, ini udah 10 menit. Yang pertama ada 2 saja ya. Yang pertama memperbaiki sholat kita ya dengan khusyuk ya. Qad afala hal mu'minun ladihum sholat khashi'un. Pasti akan mendapatkan kebahagiaan, itu surga bagi orang yang sholatnya khusyuk. Nah, ini sholat khusyuk ya. Sholat khusyuk kadang-kala waktu Fatihah saja suka ingat ketika dia usahakan surat Fatihah mah nggak ada, harus tahu artinya ya. Jadi maksudnya itu ihdinas siratal mustaqim nah itu ya. Nah, dan jangan siapa disebutkan lalai ya. Lalai itu yang orang yang lalai kepada surga, yaitu ya lalai kepada sholat itu adalah Nah, yang umpamakan kita harus Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Kita harus baca itu, ya Allah tunjukkan Rabbana hab lana la tuzigh, jangan engkau membelokkan hati kami setelah kami memperoleh petunjuk darimu ya Allah. Yang kedua, zikir, mengingat Allah di mana saja kita berada ya. Kita akan bahas karena waktu ini tuh sudah seperti itu. Yang ketiga, mentadaburi Al-Qur'an ya. Itu dalam surat Yunus ayat 37 ya, itu mengenai Al-Qur'an itu tadaburi, jangan hanya dibaca. Ya memang dibaca juga, itu pahalanya besar ya. Tapi tadaburi ya, tadaburi itu yaitu menjaga keimanan kita ya. Keempat adalah berkumpul dengan orang yang soleh ya. Jangan banyak berkumpul dengan orang yang tidak soleh, yang katakan bahwa yang kelima ya, membaca buku-buku Islami ya, atau juga mendengarkan ceramah ya. Seperti ini ya, ceramah ini adalah memperkuat, menjaga keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mengevaluasi diri ya, ku anfusikum wa ahlikum nar. Nah, itu yang mengawasi diri. Dan yang ketujuh adalah mengetahui menjauhi lingkungan yang buruk. Nah, itu ya hanya 2 ya. Tadi yang ketiga, yang keempatnya bisa diterangkan ya. Ada waktu yang tidak memungkinkan. Saja apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya bagi kita semua, dan yang benarnya adalah semata dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salahnya adalah kesalahan saya sendiri, mohon maaf, mohon diampuni. Apalagi sekarang mau puasa ya. Aku lu qauli hada astagfirullahi wa lakum billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.